Kekerasan seksual menyebabkan trauma mendalam bagi para korbannya. Hal ini cukup menjadi fokus pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo. Beliau meminta RUU TPKS ini untuk segera disahkan dan fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. RUU TPKS ini harus bisa menjadi payung hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan bagi para korban kekerasan seksual. Inilah diskusi tentang RUU TPKS bersama Marinus Gea dan narasumbernya di Mr. G TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita bersama-sama di studio Mr. G TV. Dalam diskusi kali ini saya mengundang Ibu Suparmi ST. Beliau adalah anggota DPRD Kota Tangerang. Kemudian juga bersama kita Doktranda Nina Yuliana Apoteker. Ya. Beliau Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Presiden Jokowi berharap bahwa RUU TPKS segera disahkan dan meminta substansi undang-undang tersebut fokus pada perlindungan korban kekerasan seksual. Siapa yang menjadi korban nanti kita akan ungkapkan dalam diskusi ini. Kedua, perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Lalu kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang memandang bahwa kehadiran RUU TPKS ini sangat diperlukan untuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan. Kemudian Deputi 5 Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari menegaskan bahwa RUU TPKS ini harus bisa menjadi payung hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Nah, Ibu Suparmi, Ibu Nina bersama dengan kita ibu-ibu Majelis Talim Khairunisa, Kelurahan Nusa Jaya, Karawaci. Dari fakta-fakta yang tadi sudah saya bacakan, di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, khususnya perempuan. Silakan, bagaimana pandangannya terhadap undang-undang ini? Baik, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat ibu-ibu semua. Semangat ya ibu-ibu ya. Kita perempuan harus semangat karena perempuan itu adalah yang membentuk pondasi negara di masa depan atau di masa yang akan datang. Saya apresiasi kalau memang ini inisiatif dari DPR RI ya Pak. Iya dong. Pak Marinus ya. Sebagai wakil representasi rakyat. Ya. Ya kan? Karena saya pikir undang-undang ini harus segera disahkan. Ya, pasti ibu-ibu juga setuju. Kenapa? Karena selama ini korban di lapangan itu banyak yang menjadi korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Saya sepakat banget undang-undang ini segera untuk diproses, dibahas ya. Faktor ekonomi itu yang pasti yang pertama yang menjadi faktor utama adanya kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga. Bu Nina, silakan Bu Nina. Memang terjadi peningkatan ketika pandemi ini, tapi memang mungkin masyarakat sekarang udah mulai berani ya untuk melaporkan. Alhamdulillah, tapi memang harus dilaporkan karena kekerasan ini akan berdampak nanti ya Pak, banyak dampaknya kan, entah itu secara fisik, psikis ataupun sosial. Jadi kami memang sangat membutuhkan sebenarnya perangkat undang-undang lain ya untuk menunjang gitu ya undang-undang yang sudah ada. Kalau undang-undang sekarang belum cukup? Sekarang kan lebih ke undang-undang, kita pakainya undang-undang perlindungan anak ya. Memang lingkupnya kan untuk anak, kemudian juga ada kaitannya kalau perempuan biasanya pakai KDRT ya. Oh, bisa juga dipakai undang-undang itu? Bisa. Ada juga rujukan di situ ya soal? Ada rujukan aja, karena memang kita kan dalam pembagian lingkupnya ada juga karena kekerasan dalam rumah tangga. Jadi memang ada di komunitas ataupun dalam lingkungan rumah tangga ya. Tapi memang dengan adanya undang-undang ini kan tentu lebih luas ya. Ini memang lebih spesifik kekerasan seksual, memang yang kita tidak pungkiri bahwa memang akhir-akhir ini banyak sekali laporan mengenai kekerasan seksual. Jadi kita perlu lingkup yang lebih luas. Ada nggak kira-kira data berapa banyak sih kejadian-kejadian yang
mungkin sudah didata di Kota Tangerang itu kekerasan seksual baik yang terjadi kepada perempuan, kepada anak, kepada laki-laki. Datanya yang masuk ke kami untuk kekerasan seksual tahun 2021 ada 170, cukup banyak. Oke. Ada kasus yang sudah diurus sampai ke tingkat sanksi atau pemberian sanksi, atau hanya sekedar menerima laporan lalu diselesaikan? Lingkup kami di Tanpa P2TP2 ada sanksi. memang memberikan pelayanan ya Pak ya. Pelayanan mulai dari ketika mereka melaporkan, nanti kita kasih assessment dulu kan. Oke. Pendampingannya apa yang akan diberikan. Kalau misalnya seperti kekerasan seksual, nanti kita dampingi mereka untuk lapor ke polisi. Tapi tentunya diberikan edukasi ya, bahwa nanti ketika lapor polisi dan sebagainya, Anda harus siap ya. Ada kekerasan seksual tapi tidak dilaporkan Iya. karena ada rasa takut. Iya. Kenapa takut? Bukan cuma takut ya sebenarnya. Mereka juga malu ya, malu iya, takut iya. Terus kalau kita lapor nanti semua jadi tahu, ya kan? Akhirnya aib diri kita sendiri terbongkar gitu ya. Walaupun yang salah sebenarnya bukan diri dia gitu sebagai korban gitu. Ada nggak programnya untuk melindungi korban kekerasan seksual ini? Dan bagaimana ini semua ibu-ibu masyarakat kita bisa tahu program itu? Karena saya yakin ini ibu-ibu lagi mendengarkan dengan serius. Kok selama ini kok nggak pernah kita tahu ya soal kekerasan seksual itu ya? Ada nggak Bu kira-kira? Program perlindungan perempuan itu kita memfasilitasi salah satu lembaga kita yaitu P2TP2A Pak. Bu Suparmi pernah berada di Komisi 2 DPRD Kota Tangerang Iya. yang membidangi kesehatan, ya, yang membidangi kesehatan, pendidikan ya, dan tenaga kerja. Iya. Nah, kira-kira kalau soal kekerasan seksual itu berpengaruh nggak dengan kesehatan para korban? Ada program tersendiri nggak? Kiat-kiat yang mantap untuk menjadi pembelajaran juga untuk Ibu-ibu masyarakat kita ya, Iya. ibu-ibu. Kalau sebagai korbannya pasti punya dampak luas, mungkin bisa seumur hidup ya. Mereka merasa bahwa oh aku dikucilkan, ya kan? Makanya itu tadi banyak yang tidak berani lapor. Aku dikucilkan. Dalam keluarga sendiri pun banyak yang tidak mendukung semua ya, gitu kan. Pasti mengucilkan, kenapa kamu bisa seperti ini, kenapa kamu tidak berhati-hati sebagai perempuan, ya kan. Ada program nggak yang sebagai ibu, sebagai politisi gitu, minimal konstituen lah ya gitu ya. Ya. Bagaimana memberikan pengawasan, Ya. pembinaan Ya. agar kekerasan seksual ini bisa terhindar gitu. Ya, ketika saya menjabat sebagai ketua DPRD banyak hal yang saya support untuk anggaran-anggaran yang terkait dengan perempuan. Perempuan itu harus diberikan pendidikan, gitu ya. Undang mereka, apalagi saya sebagai ketua Kaukus Perempuan waktu itu semua stakeholder terkait dengan perempuan, terkait dengan pendidikan. Saya tingkatkan anggarannya untuk ketika perempuan-perempuan itu bisa mereka undang, terutama ibu-ibu PAUD, ibu-ibu PKK, ibu-ibu posyandu. Saya kembali kepada Ibu Nina ya. Ternyata sebenarnya yang akan diatur dalam undang-undang ini sudah dipraktekkan melalui dinas-dinas dan sudah ada programnya ya. Tetapi penerapannya kan yang barangkali belum maksimal. Nah, menurut Ibu, tadi saya baca ulang nih ya. Ada tujuan dari undang-undang ini adalah mempidanakan dan merehabilitasi pelaku. Pasti bertanya, loh sudah melakukan kekerasan seksual kok malah direhabilitasi ya. Nah, kira-kira selama ini program itu bagaimana di dinas yang Ibu ada, kemudian menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual. Artinya kalau sudah dihukum lalu bisa diharapkan bahwa tidak akan terulang lagi. Artinya orang yang melakukan ini benar-benar pertobatan begitu ya. Kemudian menangani, melindungi dan memulihkan korban. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya. Ya karena ini akan pekerjaan yang sangat panjang dan tidak mudah ya. Kemudian mencegah segala bentuk kekerasan seksual. Nah, pencegahan lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Ini juga adalah sebuah tantangan ya bagaimana melakukan pencegahan itu dan mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Nah, pasti peran dari semua masyarakat ya ini sangat dibutuhkan ya, mulai dari
bagaimana memberikan pemahaman yang benar, mendidik anak di lingkungan dan lain sebagainya. Silakan Bu Nina, lalu nanti juga Ibu Puar Parmi. Cuma sebelum ke pelaku mungkin kita lihat dulu korban. Kalau korban tidak ditangani, misalnya dibiarkan ya, kadang-kadang kan malu yang melaporkan karena masih dalam lingkungan keluarga ya, atau lingkungan terdekat lah. Ketika mereka tidak diatasi, mereka bisa jadi pelaku di satu waktu nanti. Itu yang kita harus cegah ya. Jadi seorang anak misalnya dia korban. Ya, korban, tapi tidak ditangani, secara psikisnya tidak ditangani. Dia kan jadi trauma tuh Pak. Ya. Nanti di dewasa dia bisa jadi pelaku. Betul. Ini yang harus kita Berubah peran. Ya, berubah peran. Dari Ini korban harus menjadi ya. pelaku. Ya, Ya, dan dendam. itu yang banyak beberapa hal yang kita masuk ke kami itu seperti itu Pak. Tadi Bapak mengatakan tentang pelaku. Iya. Ya. Memang agak terbetik sih, memang kalau kita lebih banyaknya ke korban sih, penanganan di P2 TP2 tidak kepada pelaku. Tapi Bapak mengatakan memang harus dipidana, jelas itu merasa keadilan harus Pak. Bu Suparmi. Banyak faktor yang memang harus dipelajari ya. Kenapa pelaku ini mau melakukan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin faktor ekonomi juga gitu ya. Terus yang ketiga, ketika mereka setelah menjadi pelaku dan banyak korban gitu ya, ya kita undang-undang dibuat harus tegas. Itu sudah ada PP-nya loh itu. Ya, makanya kan itu tadi saya bilang bahwa undang-undang ini harus betul-betul ditegakkan. Jangan tebang pilih ya. Kalau memang dia harus dikebiri ya kebiri saja gitu. Biar menjadi efek jera para pelaku yang akan melakukan berikutnya gitu ya. Sebelumnya saya baca dulu definisi dalam rancangan undang-undang ini, definisi kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau non fisik mengarah kepada tubuh dan atau fungsi alat reproduksi secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, rayu-rayu, lalu dia melaksanakan niatnya, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Nah, lalu kemudian tindak pidananya, ini kan tadi definisi kekerasan seksualnya. Tindak pidananya adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Artinya ada persyaratan, penjelasan lebih detail lagi tadi dari definisi itu nanti. Terakhir dari Bu Nina closing statement dan juga nanti Bu Parmi closing statement. Silakan. Mungkin saya ingin menambahkan aja kepada ibu-ibu. Jadi sedini mungkin tolong diingatkan putra-putrinya. Yang paling gampang mungkin tolong diingatkan mereka harus waspada terhadap mulut, buah dada, mohon maaf, kemudian alat kelamin dan belakang pantat ya. Itu sedini mungkin anak-anak diberikan pengetahuan itu bahwa itu adalah hal yang sangat privasi. Ya. Kemudian mereka kalau ada kejadian seperti itu, mereka harus berani berteriak, minta tolong dan sebagainya. Dan tolong ibu-ibu ciptakan mereka mau berkomunikasi dengan kita. Karena ada kalau komunikasi tidak satu arah ya, orang tua itu harus dua arah. Jadi sehingga mereka mau menceritakan kepada kita. Anak-anak kan kadang-kadang karena orang tuanya, saya juga ini pelajaran buat saya juga ya Pak ya. Orang tua kadang-kadang kan masih otoriter gitu ya. Jadi anak-anak takut gitu. Nah ini sekarang kita mulailah memberikan wawasan kepada anak-anak bahwa mereka harus bisa menjaga diri, bahwa mereka harus bisa berpakaian yang menutup aurat, semuanya harus seperti itu, dan harus waspada ketika berada di tempat-tempat yang sepi dan sebagainya. Untuk mungkin sekarang agak tambahan juga, ketika seorang bapak memandikan anak, hati-hati ibu, ya. Jadi memang harus ibu nih, peranannya sangat penting ibu, karena kita melihat sekarang ada bapak yang memang tega juga gitu ya. Iya. Bapak kandung, kita mendapatkan itu, jadi ibu-ibu harus waspada. Iya. Jangan tenang-tenang. Ini ada dalam lingkungan keluarga mereka juga ada. Jadi saya ingatkan seperti itu. Walaupun mungkin ya digembar-gemborkan kita harus pendidikan seksual dari dini, tapi mungkin Indonesia masih agak ini ya Pak ya, masih agak
Karena kita budaya, sosial budaya kita kan. Tapi tolonglah ibu-ibu diingatkan kepada anak-anaknya bahwa mereka punya hal-hal yang privasi yang harus mereka jaga. Itu yang bisa kita membela untuk bisa melindungi anak-anak kita. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus. Kita menuju 100 tahun Pak ya. 2045 kita menuju generasi emas Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana Pak. Terima kasih Bu Nina. Bu Parmi, closing statement. Yang pertama buat ibu-ibu, jaga keluarganya karena keluarga adalah yang menjadi kelompok terkecil dalam negara kita. Ya, ketika keluarga ibu sehat, pasti semuanya sehat. Keluar rumah harus sehat. Ya, jadi iman harus dikuatkan. Itu saja intinya. Terus untuk Pak Marinus Gea, undang-undang apapun yang dibuat, apalagi ini terkait dengan kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan fisik, mental dan lain sebagainya, masa depan juga gitu ya. Ini memang betul-betul harus mengadop apa yang menjadi aspirasi masyarakat di bawah, terutama kota kabupaten yang memang mereka menjadi ujung tombaknya pemerintah pusat. Yang mereka lah yang pelaku di lapangan, mereka lah yang menghadapi setiap harinya kasus-kasus yang ada di masyarakat. Jadi wajib kota kabupaten itu diundang maupun provinsi. Itu aja Pak Marinus, terima kasih. Baik, ibu-ibu sekalian yang sudah ada di tempat ini dan sudah mengikuti diskusi kita, yang sudah bisa memberikan pencerahan bagi kepentingan kita semua, terutama peran seorang ibu dalam rumah tangga dalam rangka bagaimana memberikan pendidikan dengan harapan kekerasan seksual ini tidak mampir di rumah kita dan keluarga kita. Terima kasih. Saya Marinus Gea, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Aspirasimu, perjuanganku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.